Untuk sektor yang terakhir seperti biasa, yang teman-teman Unyu sekalian nanti-nantikan ya, kita masuk ke PP Universe ya teman-teman ya. PP Universe jadi ada 3, 6, 7 ya. Jadi dari koin sampai CDA gitu ya. Jadi kita langsung masuk ya untuk si koin yang pertama. Nah, untuk si koin sebenarnya ya ini lagi nih. Misalnya nih ya, kalau misalnya kita lihat strukturnya, pergerakan harganya, ya overall di sini masih ya namanya uptrend. Nah, tapi yang jadi PR tuh di sini nih, di 3.200 ini. Nah, jadi kalau dia emang mau naik, ya kita harus lihat justru kecenderungan yang namanya koin itu harus naik. Kalau emang dia mau mempertahankan uptrendnya gitu, kalau kita ngomongin structure di sini ya. Gitu. Jadi, kalau misalnya sekarang sih kelihatannya masih positif gitu ya. Tapi kalau misalnya kita zoom out lagi, kita zoom lebih dekat gitu ya. Nah, kita lihat nih, oh ternyata ketika dia dibawa ke 3.500 langsung reject semua. Terkhusus nih yang paling banyak kena, itu di mana? Itu di 3.390 nih. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nah ini rejectionnya kan terus terjadi ya di 3.500, 3.300 lah, 3.400 nih kan. Nah, ketika harganya dibawa naik ke atas, teman-teman lihat banyak yang reject gitu kan, harganya dibawa turun lagi. Nah, kalau misalnya dari struktur di sini kita ngeliat, ya ini bagus dong. Kenapa? Karena dia naiknya impulsif, dikasih sideway dulu sebelum nanti ditarik lagi naik gitu kan. Nah, yang harus dicermati di sini adalah ya seandainya nanti teman-teman ngelihat harga yang namanya koin itu turun di bawah 3.160, nah coba dicek average teman-teman berapa. Nah, average-nya 3.500 tuh dia yang bilang. Kalau 3.500 berarti teman-teman kurang lebih sekarang tuh nah potential loss-nya sampai 3.120 itu sekitar 10%-an ya. 11% lah. Nah, per hari ini ya udah mulai nyangkut ya 7,7%. Nah, sebenarnya kalau yang Mas Emon lihat tuh gini. Nah, kalau misalnya harga di sini kan teman-teman ngeliat nih, kalau structure ya di 3.160 dia berhasil break nih dan bertahan, ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai momentum ini tuh bagus banget. Kenapa? Karena gini, ketika dia itu misalnya nih ya, misalnya nih pergerakan harga nih ya di bawah turun, terus dia testing nih di sini ya teman-teman ya. Nih, dia testing di area ini, dan kemudian ketika dia testing, dia itu nggak langsung naik ke atas, tapi dia di bawah sideway dulu. Ini sebenarnya kalau secara structure ini bagus banget gitu ya. Tapi ya tergantung di sini apakah ada yang merespon dalam artian apakah asingnya ada atau udah pada jual. Nah, kalau udah pada jual ya ini riskan untuk kita ngelihat kembali koreksi. Atas dasar apa ya? Atas dasar si area supportnya itu, si area resisten yang berubah menjadi support, dia nggak kuat lagi untuk nahan harganya. Gitu ya, secara teknikal ya. Nah, so next kalau misalnya teman-teman lihat untuk pergerakan harganya si koin di sini ya, di sini kalau dia itu koreksi dan di bawah sideway tapi masih di range antara 3.160 sampai di 3.390 ya potensi untuk dia naiknya ke atas lagi masih tinggi. Tapi yang jadi PR adalah apa? Kalau misalnya kita ngelihat closing si koin itu harganya di bawah 3.130 atau 3.160. Kenapa? Karena ini ada potensi turun ke bawah. Nah, kita tinggal lihat sekarang momentum dari stochastic slow sebenarnya udah ngasih tahu, wah ini udah overbought banget nih. Dan teman-teman kalau misalnya di zoom lagi, nah ini tinggal lihat nih. Nah, ini kan udah dead cross ke bawah. Jadi ya tinggal siap-siap. Kalau misalnya harganya turun, ya ini udah wajar. Kenapa? Karena ya stochastic slow-nya udah dead cross ke bawah yang menandakan bahwa momentumnya sudah jenuh beli gitu ya. Meskipun sebenarnya apa jenuhnya, orang cuma sekali doang. Nah, untuk itu kita konfirmasilah dipakai apa? Kita konfirmasi pakai foreign flow-nya. Nah, di sini kita ngelihat nih si koin ya sejauh mata memandang sih sebenarnya ya kelihatannya akumulasinya gede ya. Di sini 100M, 43M, 50M ya. Jadi kurang lebih 200M di sini. Terus buangannya juga ya lumayan besar lah ya. 80 tambah 20 cepet, cepet tambah 38 jadi 40 ya kurang lebih juga sebenarnya 150M kan. Ya meskipun masih akumulasinya banyak, ya kurang lebih akumulasinya banyak, tapi kan sebenarnya teman-teman ngelihat nih, ya 3 kali lah berturut, hampir berturut-turut kan asingnya tetap buang terus. Nah di sini ya kita tinggal lihat kira-kira bandarnya siapa nih. Jadi event di sini teman-teman ya sorry di foreign flow ini kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Kenapa? Karena beli jual beli jual beli jual gitu ya. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan kan kalau misalnya yang lain-lain tuh enak tuh kan. Wah akumulasi nih
bertahap. Nah itu kita bisa lihat, oh ternyata masih diserok nih. Tapi kalau misalnya dia udah beli jual, nah ini yang sebenarnya merepotkan kita gitu kan. Nah kita tinggal lihat nih, kalau dari broker transaction, karena tadi foreign flow kita bingung, tapi udah ngeliat nih, majority-nya masih ada akum, tapi ya selama beberapa hari terakhir udah mulai dibuang gitu ya. Nah di sini kita ngeliat nih, untuk kalau kita ngomongnya bandarmologi ya, kita cek dari seminggu ya, kita ngeliat yang mendominasi beli itu MG, YU, PD, ZP. Nah di sini kita nggak lihat nih retailnya ya. Kalau dari seminggu ya, kita nggak lihat nih retail ya. Sejauh mata memandang deh, yang ada di screen ini gitu kan. Ini kita nggak lihat, cuma PD. Tapi kadang PD tuh mix ya, antara retail dan juga antara bandar ya. Itu mix. Nah terus yang biasa-biasa aja lah, XL, YP sama CC. XL, YP sama XC ya. Gitu. Ini nggak ada ya di sini. Nah tinggal kita lihat nih sampingnya. Oh ternyata XL jual. Oh XC juga jual. Nah terus temennya si YP ada nggak? Nah di sini, nah ini YP ada gitu kan. Nih YP ada. Nah berarti kan sebenarnya kita udah tahu nih, kayaknya retailnya udah pada buang, kayaknya gitu kan. Kita tinggal lihat di tanggal 14 apakah masih gede apa enggak. Nah ternyata di sini, nah temen-temen ngeliat nih, MG, PD, YU ya topnya, biasa PD nih. Kadang-kadang retail, kadang-kadang juga bandar. Tergantung ya, kalau misalnya teman-temannya XLYP di sini nih, potensinya yang beli banyak kan retail gitu kalau PD ya. Tapi kalau misalnya MG sama PD, nggak yakin lah. Gitu kan, meskipun si PD sebenarnya juga dalam tanda petik ya retail punya gitu ya kan, banyak kan retail yang masuk. Nah, di sini teman-teman lihat nih, si XL, YP, sama XC-nya udah buang, bagusnya di hari Jumat. Nah, tapi yang disayangkan si ketua kita ya, si Aku, itu buang barang. Terus Kang Guyur, si CP juga buang barang, ZP juga buang kan di sini volumenya. Kalau kita ngomongin based on volume. Nah, jadi sebenarnya ini mix nih. Kenapa kita dibawa di tengah-tengah? Berarti sebenarnya wait and see nih. Kenapa? Karena ya itu jual beli di seminggunya kita ngelihat udah nggak ada retail ya di sisi buy. Tapi kalau misalnya di hari Jumat ya kita ngelihat ya retailnya udah mulai buang barang. Nah kalau begitu sebenarnya potensi untuk naik ini masih ada buat yang namanya si koin. Tapi ya ini tadi, kenapa jadi agak bingung? Karena kita ngelihat sebenarnya dari momentum juga udah ngasih tahu bahwa ini berpotensi untuk lanjutan turun, apalagi dia udah mulai kena begini ya, mulai ketutup begitu ya. Jadi sebenarnya ya karena kita nggak bisa ambil kesimpulan, yang perlu teman-teman lihat adalah apa? Coba diperhatikan antisipasi sih penurunan ya ke 3160. Kalau ternyata turun di 3160, nah ini kita harus lihat nanti pada hari Senin. Apakah emang retailnya itu pada buang? Nah di situ barulah kita cek apakah emang asingnya masih masuk. Kalau asingnya masih masuk ya ini potensi untuk dibawa naik lagi masih lebih tinggi gitu ya. Kenapa sih mas bahasnya penurunan harganya? Ya karena kalau misalnya teman-teman harganya ditarik ya, dibawa naik ya, break di atas 3.510, teman-teman kan udah dapet cuannya gitu kan. Jadi nggak jadi masalah. Nah yang jadi masalah ya di sini itu nih. Karena kita nggak bisa ngambil kesimpulan dari stochastic flow, terus dari structure juga marketnya banyak rejection di 3.500-an, sama kalau tadi juga foreign flow-nya mix ya. Tapi yang bisa kita lihat memang retailnya di hari Jumat udah pada buang gitu. Jadi sebenarnya potensi naik ada nggak? Ada kalau melihat yang namanya retail tadi udah pada buang. Tapi kalau misalnya turun ya ini juga nggak ketutup kemungkinan kalau ya bandarnya menilai kayaknya ini retailnya perlu banyak, masih terlalu banyak ya di sini gitu. Jadi harus antisipasi ya ke 3160. Kalau nanti lewat ke 3160 berarti tandanya berpotensi lah untuk koreksi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat kita bikin jadi line chart coba. Ini pergerakannya bagus banget gitu. Dalam artian dia ketika change of character di sini ya, nih di area ini dua nih, karakternya berubah dari yang turun jadi naik. Di sini teman-teman lihat harganya nggak dibawa kemana-mana nih, relatif stagnan gitu kan. Oh jadi kita tahu nih sebenarnya closing price-nya tuh nggak dibawa kemana-mana. So that's why menurut Mas Emon akan sangat aman kalau kita ngelihat yang namanya koin itu bisa ranging antara 3.160 sampai 3.390 gitu ya. Tinggal kita tunggu nih. Kalau misalnya retail udah mulai bosan dan buang barang, ya ini baru ada potensi si koin dibawa naik lagi. Tapi ya tetap ya, namanya analisa juga sometimes mungkin akan sering lah ya. Ini miss ya teman-teman ya. Salah, jadi harus antisipasi teman-teman untuk pergerakan di bawah 3160. Khususnya buat teman-teman yang masuknya di
pucuk. Mas, kalau misalnya aku masuknya udah dari bawah gimana? Ya udah tinggal di hold aja untuk si koin gitu ya. Jadi yang paling penting adalah antisipasi khusus buat teman-teman yang masuknya udah di pucuk gitu ya. Gitu kurang lebih ya. Nah, mungkin kalau kita cek ya dari 29 Oktober kali ya, kita bisa dapat sesuatu yang bagus gak dari sini. Nah, ini kalau kurang lebih sebulan ya. Ini retail nggak ada teman-teman di sini nih. KI, UMG, AI, AZ, BB, LG, PD, PD. Yang buang barang XL sebulan ya dari tanggal 29 ya. XL, XC, YP. Apakah mereka sudah teralihkan ke BRMS? Makanya koin ditinggalkan. Nah, ini nggak tahu ya. Jadi kalau kita track dari sebulan ya kurang lebih ya. Justru di sini top frag-nya malah XL, YP, XC ya. Ini masuk semua ya. Retail-retail unyu di sini masuk. Terus nah, si ketua kita BK tapinya buang gitu kan. Yang megang KI, emang MG ya. Yang masuk Kang Guyur nih ya, MG ya. Gitu. Jadi potensi naiknya sebenarnya masih lumayan gede. Tapi itu tadi, selama dia dikasih sideways di 3.500 atau range ya 3.160 sampai 3.510 ya kita bisa ngelihat potensi naiknya masih ada, tapi harus jaga-jaga tetap ya, kita nggak tahu market gerakannya gimana. Kalau di bawah turun ke 3.160 coba teman-teman lihat antisipasi dan kira-kira eksekusinya apa nih kalau misalnya teman-teman nyangkut di atas. Kalau yang udah punya di bawah silakan di hold gitu ya, kurang lebih gitulah untuk si koin ya. Next kita bahas untuk brand ya. Nah, untuk brand apa yang teman-teman lihat? Nah, untuk brand sebenarnya ini analisa kemarin kan pagi ya, sebenarnya seandainya si brand ini dibawa dulu ya, dibawa kemana mas? Dibawa turun dulu ke 9.600, ini hal yang wajar atau kita bilangnya koreksi sehat gitu ya. Kenapa koreksi ya teman-teman lihat aja nih, wah stochastic slow-nya udah bawa turun. Biasanya kalau misalnya stochastic slow-nya itu turun, potensi kita ngelihat pergerakan harga tuh turun, biasanya ngikut gitu kan. Nah ini kalau dia masih sejalan, berarti potensi untuk turun atau koreksinya semakin kuat gitu kan. Nah, tinggal nanti kita lihat ya foreign flow-nya. Nah, secara teknikal, apakah wajar turun dari 10.000 ke di bawah 10.100? Ya ini wajar. Selain dia naiknya cukup agresif nih, kalau teman-teman lihat base online chart di sini, belum ada koreksi, ya ini yang pertama koreksi wajar. Ya, dan yang kedua, di harga 10.000 itu adalah area resisten yang beberapa kali pernah diuji nih, berulang-ulang. Jadi apa? Jadi tandanya akan sangat wajar dan tetap masuk akal kalau teman-teman ngelihat yang namanya brand itu koreksi. Bahkan kalau misalnya 9.650-nya itu tembus ke 9.200, sorry, di 9.200 pun ini masih make sense untuk yang namanya brand untuk koreksi gitu ya. Nah, tapi palingnya tinggal kita lihat apa. Kalau memang harganya koreksi tapi asingnya cenderung masuk, tandanya apa? Tandanya ketika retailnya itu pada buang ya, posisinya ya, ketika retailnya itu buang, tetap diakumulasi kembali oleh si asing gitu ya. Nah, jadi ya potensinya untuk koreksi yang perlu diantisipasi antara 9.650 sampai ke 1.200. Nah, kita tinggal lihat nih foreign-nya. Kalau misalnya foreign-nya jelek, teman-teman ya di brand, maka ya ada potensi nih dia untuk koreksi lebih dalam. Tapi di sini yang menarik, teman-teman ngelihat 4 hari terakhir brand itu posisi harganya ngapain? Dia koreksi. Tapi teman-teman lihat asingnya kompak tetap akumulasi barangnya. Jadi ya kalau misalnya udah punya di bawah, ngapain mas? Ya udah hold aja. Kenapa? Kayak targetnya sampai akhir bulan MSCI. Baru teman-teman bisa TP. Kenapa? Karena ya biasanya setelah dia rebalancing MSCI, banyak yang melakukan taking profit gitu ya. Nah, sama balik lagi nih. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, di brand, nah ini kan cakep banget kan. Dari sejak 27 bulan 10, nah ini continue terus ya, dia akum terus barangnya ya, sampai ya mungkin buangnya tanggal 13 juga relatif kecil kan, nggak signifikan gitu kan. Buangan barang daripada asingnya. Ya udah, berarti udah tahu kan, ya harganya turun, sini ya, yang menarik ya. Harga turun, tapi asingnya akum. Bagus dong berarti. Nah, tinggal kita lihat secara seminggu gitu ya. Posisi retail kira-kira di mana gitu kan. Nah, per November mungkin kita cek dari tanggal berapa ya? Tanggal 10 lah ya, dari tanggal 10 kan seminggu. Nah, kita cek untuk brand. Nah, untuk brand, nah ini yang menarik teman-teman. Kenapa menarik? Teman-teman lihat si aku sama si BK ya, ketua-ketua kesayangan kita,
dia masuknya gede dan apa, dan diikuti oleh retail, tapi retailnya masuknya kecil. Berapa banding berapa nih masuknya nih. Jadi retailnya beli, iya beli, tapi jumlahnya kecil kan di sini. Terus apalagi? Kita lihat lagi, oh ada CP, KZ, YP ya, sama YP juga belinya dikit. Ada XC nggak? Oke, sejauh mata memandang nggak ada XC. Terus teman-teman kita lihat dari sell-nya ya, yang jual siapa? Yang jualan ZP sama TP sama LG ya, Kang Guyur. PD-nya ada sama si XC, tapi yang jualan lumayan kecil gitu kan. Yang paling gede sih ZP ya. Kita nggak tahu entah ZP bandarnya yang tukeran barang atau gimana, tapi yang pasti pegangan kita si Aku dan BK ya. Dan belinya, jumlah belinya itu lebih banyak daripada retailnya nih, bahkan ya kurang lebih hampir 9 kali lipat ya. Ke si Aku berapa kali lipat nih. Gitu. Jadi enak banget nih ngelihat dari broker transaction-nya tuh jomplang banget kan. Gitu. Nah, tinggal kita lihat lagi nih Mas, mundurin coba sebulan gitu ya. Naik khusus untuk PP Universe tak mundurin ya, sampai dari tanggal 1 Oktober misalnya, let's say. Nah, Aku BK HP ternyata pemegang paling tinggi. Di sini ya, kalau dari bulan-bulan kemarin, sejauh mata memandang, nggak ada sama sekali yang namanya sekuritas retail ya, kecuali PD. Nah, ini PD nggak tahu ya, antara bandar atau enggak, mix ya. Tapi kalau di sini nggak ada retail ya, biasanya potensialnya bandar gitu ya. Nah, nextnya ya, di sini kita lihat nih, yang dagang siapa? NI ya, NI, TP, Kang Guyur, nah XL, XC, sama YP. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ya, apalagi yang holder-holdernya si brand, ya udah ini duduk manis aja teman-teman, santuy. Ya kan, kalau misalnya dia dibawa ke 9.250, beli lagi. Selama di harian ya, selama di harian kita nggak ngelihat yang namanya si ketua-ketua kesayangan kita ini nggak jual, ya menurutku masih ada potensi untuk dibawa naik. Sama ya, kayak kemarin ya, netnya masih akum ya untuk di tanggal 14, memang XL-nya masuk, ada YP juga masuk, tapi ya overall masih naik nih teman-teman ya. Secara foreign flow-nya lah gitu ya. Di sini kan kelihatan kan, wah ternyata asingnya masih lebih banyak beli. Kelihatan nih, yang paling banyak beli siapa sih? Aku ya, mungkin pakai CC juga sekalian gitu kan. Gitu, jadi ya akan sangat wajar kalau misalnya secara price action dia akan turun, nah ya, tapi teman-teman tahu nih, tinggal dikit lagi dia ada potensi untuk naik gitu ya. Jadi kalau ketika harga itu naik ya wajar banget kalau dia koreksi sebelum dia naik lebih tinggi gitu ya, kurang lebih untuk si brand ya. Kalau target sih sebenarnya masih ada potensi ke 12.000 gitu ya. Kalau beneran dia koreksi di bawah ke 9.200 dan masih tetap kenceng fase akumulasi daripada ya bandar atau kita sebutnya asingnya, ya maka tetap bullish sih sama si brand. Ya palingan tinggal nunggu nih stochastic flow-nya melandai di mana. Kalau misalnya melandai di tengah, ya ada potensi untuk dibawa naik lagi gitu ya. Kurang lebihnya gitu teman-teman. Oke, itu tadi untuk brand. Sekarang masuk ke BRPT. Nah, BRPT ada yang nyangkut gak? Nah, BRPT BRPT ya ini di sini. Nah, untuk BRPT teman-teman sebenarnya sih kalau BRPT, ya nih aku pakai YP ya, Hot Desktop ya. Jadi kalau untuk BRPT yang bisa teman-teman melihat, bottomingnya sebenarnya ketika koreksi ya, dari bahan ini, dari pucuknya di 4.300-an ya, 4.300, koreksi sekitar 27%, terus teman-teman ngelihat nih, nah pas banget di area Fibo 1,618 ya, 3.300 harganya mantul lagi. Dan bagusnya mantulnya teman-teman bisa lihat nih, kalau kita pakai line chart gitu ya, ini teman-teman bisa lihat nih, wah dia naiknya nggak langsung agresif gitu, tapi di bawah korektif gitu ya. Korektif dalam artian ya, dia naiknya bertahap nih, lows-nya kebentuk, ya kan, kemudian harganya mulai naik nih, kemudian create lagi higher low-nya, sampai dia uji nih, retesting kemana? Ke 3.800, yang mana, kalau teman-teman lihat, 3.800 itu adalah area resisten yang cukup kuat. Jadi kalau dia karakternya mau berubah dari yang tadinya downtrend menjadi uptrend, konfirmasi terakhirnya ya, atau konfirmasi majornya itu di mana? Di area 3.800 ini ya, kurang lebihnya nih ya. Di area ini. Nah, kalau di area ini nanti tembus ya teman-teman ya, ini ya potensi kita bisa ngeliat yang namanya BRPT untuk kembali naik lagi ke atas gitu ya. Targetnya ke 3.900. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat besok BRPT ini naik dan kita bisa ngelihat tembusnya, ibaratnya nih ya, candle yang terbentuk itu tembusnya bisa lebih tinggi misalnya dari 3.800 dan solid nih ya. Ya candle Marubozu ya kayak gini ya, tebel.
Nah, ini ada potensi untuk ngelihat BRPT kembali naik gitu ya. Kemana? Untuk testing lagi ke previous high-nya di 4.270. Tapi ya PR-nya ya di sini dulu 3.900 atau 3.800-nya dia eh, bisa kuat nggak berdirinya gitu kan. Kalau misalnya dia bisa satu candle yang kuat berdiri sampai 3.900, maka ini akan sangat bullish buat si BRPT gitu teman-teman ya. Nah, tapi konfirmasi kita di mana? Konfirmasi kita ya kita coba lihat foreign flow-nya. Kalau emang foreign flow-nya masih tetap kencang untuk BRPT, maka tetap ada potensi untuk naik. Nah, di sini ternyata sebaliknya yang terjadi. Kita ngelihat apa? Secara konsisten ternyata dari tanggal 4 sampai tanggal 11 ya, terus yang namanya terjadi buangan barang. Nah, memang masuk ya asingnya 50M, buang 150M, masuk lagi 50M gitu kan. Nah, tandanya apa ya? Ini sebenarnya masih dalam fase distribusi. Jadi sebenarnya still wait and see sih. Nah, tinggal kita lihat nih. Untuk yang namanya BRPT, untuk pergerakan terakhirnya yang banyak masuk siapa? Ya ini kayak bandar-bandar juga ya. Tanggal 14 itu yang lebih banyak masuk CC, ZP, TP ya. Ini TP kayaknya aktif banget ya dari kemarin ya. Kita lihat ya. Aku baru sih BB ya. Terus yang buang bagus sebenarnya. XL ya, XC, YP mana YP? YP. Nah, ini bagus banget sebenarnya. Retailnya udah buang. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini memang permainan bandar ya, apa enggak. Nah, ini nggak tahu. Yang pertama ya, tapi yang pasti di hari Jumat kita udah ngelihat retail topnya itu udah pada buang barang. Nah, tinggal kita mundurin coba ya. Mungkin per tanggal 3 kali kita lihat ya. Nah, per tanggal 3 sama ya. CC, BB, Kangguyur, LG. Nah, XL ternyata masih ada nih. Kalau kita mundurin per tanggal 3 November ya. YP juga masih ada. Yang buang siapa? Yang buang langsung ZP, YU, AI. XC-nya buang, aku dan DX buang ya. Yang gede-gedenya buang. Jadi sebenarnya di sini mix sih. Gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat kemarin ya bagus. Kenapa ya? Karena retailnya udah buang barang. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman ngelihat besok naik, ya ini mungkin merespon ya daripada buangan retail di pergerakan pas banget nih di hari di sini ya tanggal 14-nya nih. Nah nih XL gede. Coba kita mundurin sedikit tanggal 13. Apakah banyak yang buang? Ini masih aku ya. XC, XL. Nah berarti buangan besarnya memang terjadi di tanggal 14 nih. Nah XL ya. Gitu. Jadi sebenarnya potensi naiknya kalau misalnya based on bandarmologi ya kalau misalnya mau lihat potensi naik ya ini naik. Tapi ya tetap juga nih mix banget ya sinyalnya tuh mix. Kenapa? Karena di sini ternyata ya kalau dari kita ngomongin asingnya masih lebih banyak distribusi ya, masih banyak jualan barang gitu kan dibanding yang akumulasi. Tapi ya kalau misalnya kita ngelihat retail udah buang barang ya nggak ketutup kemungkinan ya teman-teman untuk kita ngelihat yang namanya BRPT besok kembali naik dan tembus di atas 3.900 gitu ya. Nah terus apa nih mas? Ya hati-hati juga tetap ya. Harus antisipasi juga seandainya analisa kita tuh nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Ya udah pasti kan kita ekspektasinya dia dibawa naik karena retailnya di tanggal 14 sudah jualan. Tapi dan juga sebenarnya kalau teman-teman lihat stochastic slow-nya, wah ini masih naik nih mas. Berarti sebenarnya probability-nya makin besar dong untuk kita ngelihat BRPT itu untuk kembali naik gitu kan. Apalagi kalau misalnya dari structure nih bagus banget. Tapi ya tetap apa namanya antisipasi pergerakan harga si BRPT kalau turun di bawah 3.700 kira-kira apa nih yang teman-teman akan lakukan gitu ya. Entah itu mau lakukan stop loss atau beli lebih banyak itu kembali ke teman-teman. Tapi perhatikan ya, kalau misalnya nanti dia turun di bawah 3.700, nah ini ceritanya udah beda gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi selagi dia masih bisa ditahan di range 3.700 sampai 3.810, nah ini sebenarnya bagus banget nih mempersiapkan momentum untuk si BRPT sebelum naik kembali gitu ya. Oke? Kurang lebih gitu nih teman-teman untuk si BRPT. Oke, next lagi ya, itu untuk BRPT, kemudian next-nya PTRO ya. Nah, untuk PTRO mungkin ada yang nyangkut. Nah, untuk PTRO, nah ini ya. Ini salah satu ya yang apa ya? Yang salah rekom tapi naik ya. Kirain waktu kemarin PTRO mau masuk MSCI ya, ternyata udah masuk ya. Nah, ini menarik banget teman-teman ya, yang PTRO nih. Kalau misalnya teman-teman lihat yang waktu kemarin nih, sebelum breakout ya, dia sebelum benar-benar breakout, pas breakout harganya naik terus gitu kan. Nah,
Kalau misalnya teman-teman lihat structure ya ini bagus banget. Kenapa? Karena apa? Kalau kita remove semuanya, nah teman-teman bisa lihat nih secara clear, sebelum yang namanya PTRO naik, PTRO ngapain? PTRO di bawah sideway dulu. Nah, so inilah yang bagus. Kenapa? Sebelum dia naik akan bagus antara dia koreksi dulu ya, kayak biasa ya. Teman-teman lihat koreksi sehat misalnya nih ya, sebelum dia ketika dia peak ya, dia koreksi sehat dulu baru dibawa naik, ini bagus nih. Sama atau pilihannya itu dia sideway dulu sebelum harganya dibawa naik. Nah, ternyata PTRO itu dia koreksi dulu, dia itu di bawah sideway dulu baru harganya rally kembali gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat kalau kemarin teman-teman udah entry dari 7.200 ya ini silakan di hold gitu kan. Jadi biar PT. Nah, jadi untuk next targetnya sebenarnya masih ada potensi untuk yang namanya PTRO untuk kembali klaim lagi 9.400. Tapi ini tergantung. Kalau misalnya memang foreign flow-nya itu masih bagus banget dan akumulasi masih terjadi banyak di PTRO, maka ini bahkan nembus di luar 9.400 pun masih berpotensi. Tapi ya kembali ya, harus tetap rasional. Seandainya memang penurunan yang terjadi ya di 14 November ini ya, penurunan sekitar 0,82%-nya ini direspon sebagai pucuknya, maka teman-teman akan lihat dan harus antisipasi penurunan sampai 8.625 gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita ngelihat pergerakan harga after dia breakout di sini, di posisi 7.725, teman-teman ngelihat nih, belum terjadi yang namanya koreksi sehat ya, atau belum terjadi retracement nih. Dia belum retrace dulu turun ke bawah. Jadi akan sangat wajar kalau teman-teman ngelihat di hari Senin, seandainya di bawah turun, ya untuk retest area support di 8.625. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, untuk yang namanya foreign flow daripada si PTRO ya. Nah, untuk PTRO, udah mulai kelihatan ya, buangan-buangannya ya di 3 hari terakhir ya. Seminggu terakhir ya, dari tanggal 10 ya, 69 ya, 69M, hampir 70M, 11M sama 50M gitu kan. Nah, kalau misalnya dilihat sebelumnya ya, sejauh mata memandang dari tanggal 31, ya memang akumulasinya masih relatif lebih banyak dibandingkan buangan yang terjadi di tanggal 14, 12, dan juga di tanggal 10 gitu kan. Nah, palingan kita lihat nih untuk si PTRO. Nah, di tanggal 14-nya, ya masuk siapa? XL, XC, YP mana ada nggak? Absen nggak? Nah, YP-nya absen ya. Lihat yang jualan siapa, yang jualan langsung aku, CC, dan CC lah. Ini CC mix ya. Mansek ya teman-teman ya. CC, ya si BK lah. Si BK juga jualan. Nah, tinggal kita mundur nih. Nah, kira-kira waktu dia naiknya udah mulai melemah, kayak di tanggal berapa nih? Tanggal 10, kita coba lihat ya. Seminggu berarti kan. Apakah di sini retail udah banyak masuk? Nah, ternyata enggak ya. Enggak terlalu ya. Lebih banyak si MG ya. MG ya, Kang Guyur masuk. Tapi di sini XL juga masuk. Sama mana lagi nih? Udah, cuma itu doang. Nah, retailnya XC, YP-nya justru buang. Sebenarnya mix ya, makin kepucuk di sini ya. Kita ngeliat juga lebih banyak kan kayak bandar-bandar yang ngoleksi ya, si PTRO ya teman-teman ya. Nah, jadi ya apa? Jadi karena sebenarnya dari bandar Mogi nggak terlalu bisa ngambil kesimpulan, sama untuk foreign ya juga kita ngeliat udah mulai males ya, ibaratnya masuk ya kan, udah mulai mengecil. Ya sebenarnya kalau misalnya di hari Senin masih bisa diakumulasi, ini masih bisa sampai ke 9.400. Tapi ya itu tadi, kalau seandainya memang secara price action dia sudah melemah gitu ya, wah kayaknya udah pucuknya nih, ya teman-teman akan melihat dalam beberapa hari ke depan antisipasi penurunan sampai 8.625 gitu ya. Jadi hati-hati nih, yang misalnya masuknya di pucuk, ya jangan lupa untuk pasang SL-nya. Karena teman-teman benar-benar masuk di pucuk setelah dia itu rally berapa persen. Nih, jadi dari Oktober rally-nya udah 40% dan teman-teman baru masuk di sini. Harus hati-hati ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang udah punya before breakout gimana, Mas? Ya udah tinggal di hold aja. Gitu. Ini silakan di hold gitu ya. Atau mau di TP parsial kembali ke teman-teman gitu ya. Jadi tetap ya analisa Mas Eman tuh dua arah, teman-teman ya. Seandainya naik, ya udah teman-teman cuan, masih ada potensi ke 9.400. Tapi terkhusus ya, apalagi yang punya barangnya di atas, ya antisipasi juga untuk penurunan kalau seandainya dia testing ke 9.625 gitu ya. Entah itu teman-teman mau stop loss atau mau nama barang, itu kembali ke teman-teman gitu ya. Itu untuk PT RO. Nah,
Nextnya kita bahas untuk si TPIA ya. Nah, TPIA ini ya aku tetap belajar lah ya, dari kemarin sempat emang pernah untuk coba entry di 7.665, tapi ternyata cuma kenaikan sesaat dan dibawa lagi ke bawah. Jadi biasa ya teman-teman ya, based on structure ya, si yang namanya TPIA itu masih dalam fase koreksi. Nah, ini nggak tahu nih apakah di area 7.000 itu bottoming apa enggak. Ya kita masih wait and see gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya penasaran, silahkan titip sendal ya satu lot untuk bisa mantau secara nggak langsung si TPIA ini. Kalau menurut Mas Emon sih akan lebih afdol ya kalau misalnya belinya di 6.500. Tapi ya secara stokastik slow sebenarnya memungkinkan. Kenapa? Karena dia masih turun lagi nih ke bawah gitu ya. Tapi tinggal kita lihat nih untuk foreign flow-nya daripada si TPIA gitu ya. Bentar ya. Nah, untuk TPIA kita tinggal lihat ya untuk foreign flow-nya. Nah, di sini asingnya masuknya tipis banget ya, 71. Positif net buy-nya 71 juta ya. Sebelumnya masih konsisten banget nih di sini. Buang, masuk, dibuang, masuk lagi, buang gitu ya. Jadi masih still wait and see sebenarnya untuk TPIA. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari peak-nya ya, dari double top formation ini kita bisa ngelihat yang namanya si TPIA itu koreksi sudah 33%. Nah, ini terakhir nih antara dia uji benar-benar supportnya di daerah 7.000 atau mungkin ada potensi nih dia untuk dibawa turun lagi ke 6.500 gitu ya. Di wait and see lah untuk TPIA. Sama bagus nggak? Bagus, tapi paling nggak kita lihat dari broker transaction mungkin ya. Kalau misalnya dari penurunan ini apakah banyakkan retail yang beli apa justru ternyata sudah ada bandar nih yang akumulasi gitu ya. Nah, kalau dari seminggu ternyata masih cukup dilawan ya sama retailnya ya, XL, YP, XC. Ini dari tanggal 10 ya. Kalau misalnya yang buang langsung BB, YU, BB sama YU ya. BB sama YU buang. Ya udah, kalau dari situ kita ngelihat ya kalau seandainya masih ya yang namanya TPIA itu turun ke bawah, ya ini kenapa ya? Karena secara seminggu masih banyak retail yang masuk gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ya tetap kalau misalnya nanti kita ngelihat di sini ternyata harganya beberapa kali naik dan bisa tembus ke misalnya ya dalam beberapa hari naik bisa tembus di atas 725, ya berarti ada potensi nih kita bisa nganggap si 7.000 lah, 6.950 itu sebagai area apa? Sebagai area resisten atau bottom, area support atau bottom daripada si TPIA. Tapi untuk sekarang sebenarnya wait and see gitu ya. Lebih enak mainin yang lain gitu ya, kayak si brand dan juga si PTRO gitu. Tapi mungkin kalau nanti PTRO udah mulai koreksi, ya mungkin teman-teman bisa coba beli ya exposure di TPIA. Tapi untuk sekarang lebih baik still wait and see gitu ya, karena Mas Emon pun nggak yakin gitu dia mau naik. Gitu ya. Nah, terus teman-teman yang lain ya, nextnya itu untuk cuan ya. Nah, untuk cuan apa yang bisa dilihat di sini? Nah, untuk cuan, nah ini gimana nih? Berapa teman-teman nyangkut di cuan ya? Kalau cuan, nah sebenarnya kita lihat pertama peaknya di 2860, kemudian dibanting lagi kan ke bawah. Nah, ini sebenarnya Mas Emon suka ya. Pak PP masih ngasih napas buat teman-teman keluar ya, nggak langsung dihajar terus hilang tiba-tiba ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya teman-teman ngelihat, Mas, ini koreksi di 2360 kenapa? Ya kalau misalnya dibilang secara teknikal, ya udah, dia ngapain? Ya dia uji area resisten ya di 2360, ya kan sangat wajar dia untuk turun gitu. Nah, terus di sini sebenarnya ada area penting ya teman-teman ya. Area pentingnya di mana? Yaitu di 2140. Kalau besok ini turun ya, nih kalau ini besok turun di bawah, teman-teman akan melihat lanjutan turun ke si cuan itu di 2010 gitu. Jadi ya akan semakin tertekan gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat juga, nah ini nih stokastik slow-nya juga udah crossing ke bawah. Jadi seirama nih mereka nih. Oke, dianya turun nih di sini. Nah, teman-teman lihat nih, nggak lama kemudian stokastik slow-nya juga turun. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat di hari Senin ya, yang namanya cuan itu koreksi lanjutan ke 2010, maka ya udah teman-teman harus antisipasi ya. Ya next supportnya di mana ya, di 2010 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat untuk si cuan itu sebenarnya kalau dari foreign flow gimana gitu kan. Ya kenapa? Karena kan kita base-nya on asing gitu kan.
Nah, ternyata ya masuk sih, tapi cuma kecil kan dibandingkan waktu dia keluar di tanggal 10 nih. Tanggal 10 mana nih? Jadi di tanggal 10 ini nih, 10 di sini keluarnya banyak ya. Langsung berapa? Langsung 141 M. Dan keluarnya itu sampai tanggal 13. Jadi apakah ada potensi untuk lanjutan turun? Ya ini tetap ada. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mundurin lagi dari tanggal 29, memang majority daripada foreign flow itu lebih banyak masih jualan ya. Apalagi ini jualannya masih gede gitu kan. Nah jadi sebenarnya untuk cuan ya kalau belum punya barang ya ini wait and see. Tapi buat teman-teman yang punya barang ya harus antisipasi lanjut penurunannya di 2010. Nah, tapi ya ada tapinya nih. Kalau seandainya Pak PP masih enggak sih, kalau seandainya Pak PP masih jagain gitu ya, ibaratnya masih targetnya sesuai gitu ya, dan si 2140-nya dianggap sebagai support yang relatif kuat, ya asal dia sebenarnya masih bisa close di atas 2140, ya potensi untuk teman-teman berharap harganya naik tuh masih ada gitu ya. Jadi pilihannya antara dia di bawah sideways atau di bawah koreksi ke bawah. Jadi skenario yang terjadi kalau misalnya di bawah sideways, ya ini bagus banget ya gitu. Tapi ya akan bosan nih dibawa. Sama kan kayak sebenarnya pergerakan di sini ya. Tapi di sini nggak terlalu lama nih dibawa. Jadi ya pilihannya antara dia dibawa turun lanjut terus sideways di 2010 baru naik lagi, atau justru dia di sini dibawa sideways ya antara 2140 sampai 2220. Ini sih sebenarnya pilihannya. Tapi ya hati-hati juga. Kalau kita ngomongin structure yang terbentuk, ingat ya kalau misalnya waktu downtrend dia create yang namanya lower high sebelum dia turun lagi gitu. Nah, ya worst case-nya di mana Mas? Ya worst case-nya teman-teman akan ngelihat posisi di bawah retest ke 1915. Nah, jadi gini, kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya cuan itu dropnya sampai 2010 ya, 2010. Nah, lihat nih, ada satu gap yang belum pernah ketutup. Jadi kalau misalnya dia makin deket ya koreksinya ya ke 1900, nah ini ada potensi untuk coba retest ke 1835. Kenapa Mas? Karena di sini ada gap yang belum ketutup. Tapi kalau misalnya si cuan ternyata mantul ya di 2010 terus mantul lagi, nah ini ya udah gapnya mungkin kapan-kapan akan ketutup gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih begitu. Terus kalau misalnya kita lihat mungkin dari si bandarmologinya mungkin ya broker transaction ya untuk si cuan. Nah, coba kita lihat ya sobat-sobat retail. Luar biasa ya, XL-nya beli banyak banget ya di kapan di tanggal 10. Ya sudah pasti kita ngelihat si ketua kita langsung buang gitu kan. Nah, ini bagus banget ya teman-teman informasinya. XL, XC, PD, YP. Wow, empat-empatnya langsung ya. Siapa lagi nih? Tuh belinya, dan si XL belinya gede banget ya. Volumenya juga tinggi. Wow, luar biasa ya. Lihat siapa yang dagang langsung aku, ZP, CC, sama MG ya teman-teman ya. Kang Guyur, BK, BB, langsung you name it lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung pada buang barang semua. Ini dari seminggu. Coba kita lihat dari tanggal 14. Tanggal 14-nya sepi ya. XL masuknya kecil ya kan. Yang buang barang siapa? Langsung Kang Guyur, DR, DH, YP. Mix lah di sini ya. Nah sekarang tinggal kita lihat nih per tanggal November, 3 November. Nah teman-teman lihat meskipun si BB itu kembali akumulasi si cuan ya. Jadi satu lagi bandarnya si BB yang ngikut ya. Masuk udah mulai dari tanggal 3 November ya, minggu pertama. Nah, tapi tetap nih XL-nya tetap kekeh ya beli si cuan gitu ya. Yang jual siapa? Yang jual langsung CC, aku, BK. Harus bersabar ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi si cuan kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Masih mix. Kalau misalnya secara teknikal ya kecenderungan turunnya tinggi, ya ini tetap ya teman-teman ya harus dipantau gitu ya. Kalau buat belum punya barang gimana Mas Emon? Ya enak beli di 2000 cicil. Coba bagi portofolionya, saya mau alokasi berapa kali masuk untuk yang si cuan. Kalau misalnya nanti dia turun di ke bawah ya ke area 1900, teman-teman bisa enak banget nih beli di harga 1800-an. Kenapa? Karena di sini ada area yang belum di testing. Ini untuk worst case ya teman-teman ya. Seandainya 2000, harga 2000 ini nggak direspon gitu kan. Gitu kurang lebih untuk si cuan. Oke, kurang lebih gitu ya untuk cuan ya. Set langsung rame ya. Nextnya untuk CDIA ya. Nah yuk CDIA ya, terakhir ya.
Nah, untuk CDA apa teman-teman yang bisa dilihat? Nah, ya udah kalau lihat dari stochastic slow ini langsung jelas banget ya. Nah, kelihatan banget besok akan turun. Simpelnya sih gitu. Tapi ya nggak fair dong kalau misalnya kayak gitu ya. Tapi ya teman-teman kita udah dikasih tahu nih, udah dikasih kisi-kisi sama si stochastic slow bahwa ketika dia dead cross ya, udah crossing down ke bawah dan ada jarak di antara mereka berdua, ya ini potensi lah ya, potensi untuk koreksi lebih dalam daripada CDA. Kita akan lihat di pergerakan berikutnya. Terus apa lagi nih Mas? Nah, kemudian lihat lagi ya. Peak daripada si CDA kan kita ngeliat di 2230 ya. Kemudian harganya ditarik ke bawah ya karena ya ingatlah waktu itu ya di sini semuanya ngomongin CDA kan. Akhirnya koreksi. Nah, terus waktu itu sebenarnya apa namanya? Setupnya udah bagus banget ya. Dari harga nih tak bikin line chart ya. Dari harga 1925 sampai dia dari 1800 lah sampai 1900 kan ini di bawah sideway kan. Ini bagus banget setupnya. Nah, jadi ini kita terjebak lagi ya teman-teman ya. Dia mau bener-bener mau breakout nih di sini di 1925 ternyata dibawa turun. Nah, jadi sebenarnya kalau Mas Evan sih sebenarnya masih sama gitu ya. At least kalau misalnya dia masih bertengger lah ya di range 1800 sampai di 1925 misalnya di area sini ya. Ntar tak panjangin dulu, ntar ya. Ini tak kunci ya. Wait. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang seandainya ya CDA tuh masih di bawah sideway ya, sideway lagi misalnya dia di 1800 ke 1900 balik lagi sideway, ini juga tetap bagus gitu kan. Kenapa ya? Karena kalau teman-teman lihat posisi daripada strukturnya ini masih dalam kategori uptrend gitu kan. Tinggal ngelihat kapan momentumnya yang ditunjukkan stochastic slow dia ini udah capek turun gitu ya, udah oversold. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat dia posisinya masih turun, ya ekspektasinya ya antara dia sideway di antara area 1800 sampai 1900 atau teman-teman lihat si yang namanya CDA kembali koreksi ke bawah gitu ya. Nah, kalau koreksi ke bawah, kemana areanya? Ya tinggal kita lihat nih. Area yang paling penting ya, itu teman-teman akan lihat potensi koreksi sampai 1740 di CDIA. Kenapa? Ya karena di sini teman-teman ngelihat candle yang terbentuk 2 kali itu candle yang solid gitu. Nah, ini kan solid banget ya, turunan 3%, ya sedikit dilawan, terus stochastic slow-nya juga turun, jadi semuanya benar-benar sejalan gitu ya. Jadi next targetnya kemana Mas? Ya ke sini, 1740. Seandainya nanti turunannya koreksinya agak gede ke 1740 ya, nggak dia yang tipis misalnya ke 1800 gitu kan, ya atau nggak 1780 atau 70, tapi dia mendekati benar-benar 1740, nah teman-teman lihat akan potensi koreksinya akan lebih dalam kemana? Ke 1600-an. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu nih untuk foreign flow-nya ya, si CDIA. Nah, untuk CDIA, nah, memang ya beberapa kali teman-teman lihat akumulasinya ada. Tapi ya buangannya juga tetap ada gitu kan. Nah, ini sebenarnya nggak bisa ngambil kesimpulan ya, karena ibarat dia masuk 53M, kemudian dibuang lagi, 34M masuk, dibuang. Ya, overall sih kalau misalnya dilihat ya, kalau basisnya angka yang terlihat di sini ya, sejauh mata memandang, masih akum nggak? Ini masih akum gitu kan. Tapi ini tadi, tekanan jualnya udah mulai sering gitu kan. Gini ya, karena dia masih atas, sebenarnya masih akum. Palingan kita tinggal lihat nih, untuk yang namanya broker transaction-nya ya. Karena apa? CDA. Karena di sini kita belum bisa ngelihat yang namanya konsisten nih, dia naik-naik terus gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari foreign flow nggak bisa ngambil kesimpulan, ya tetap kita ngelihat memang secara total ya dari tanggal 31 sampai 14 kurang lebih 2 minggu masih ada akumulasi gitu kan. Tapi itu tadi dia kenaikannya nggak konsisten sama ditunjukkan daripada candle formation di sini yang terbentuk ini masih cenderungannya koreksi gitu kan. Tinggal kita lihat dari broker transaction aja nih. CDIA, nah kita lihat dari tanggal berapa nih? Ini kan dari tanggal 3 kan. Coba kita lihat dari tanggal Oktober, November, dari tanggal 14 ya. Nah, dari tanggal 14, mantep ya, XL-nya masih beli. Tinggal langsung kita lihat responnya apa. Responnya sih Kang Guyur, BB, sama DX keluar ya. Di sini memang ada XC yang keluar gitu kan.
Nah, kalau kita mundurin lagi dari tanggal 10, nah mantep ya. Berturut-turut nih, XL, YP, SQ, XQ, PD, XC ya. Menarik nih. Berturut-turut ya, mereka berkumpul menjadi satu. Yang buang siapa? Langsung BB, NI, UDX. Jadi kayaknya kita ngelihat sama si aku juga buang ya di sini ya. Kang Guyur MG hadir, LG juga hadir untuk mengguyur. Nah, sisanya udah kecil ya. AO ke bawah udah kecil. Nah, di sini kita lihat ya, kayaknya agak-agak tukeran barang ya, kayak si BB ya yang dulu-dulu kita nggak lihat, tiba-tiba dia masuk ya si BB untuk buang kayak bandar juga nih BB ya. Sekuritas baru ya, Verdana ya. Terus apa lagi nih? Kita ngelihat ini jualannya berjualan ya, NI jualan, YU ya, YU dan DX juga jualan. Lihat yang masuk siapa berturut-turut nih. Terus tinggal kita lihat, mundurin lagi tanggal 3, masih sama ya, XL, YP, PD, ini bertiga pada beli ya, ada si ketua kita aku juga beli, tapi ya paling nggak kita lihat yang dagang langsung YU, BB, NI, dan DX lebih gede ya, jadi distribusi lah dari bandarnya ya. Kalau kita ngeliat dari net flow gitu kan, ya tinggal bandingin aja volume jual si ini sama volume jual si XL kan lebih banyak gitu ya. Jadi kita ngeliat lah kalau partisipasi daripada retail itu masih banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat yang namanya CDA itu untuk terkoreksi lebih dalam, ya ini masih make sense. Selain apa? Selain kita ngelihat dari pergerakan harganya yang tidak mampu klaim ya area 1925, yang mana itu adalah area resisten yang harus diklaim untuk membuktikan bahwa CDA itu masih berpotensi untuk naik gitu ke atas gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap ya antisipasi kalau misalnya harganya turun ya ke 1700 dulu lah, 1740 ini berpotensi. Di sisi lain ya kalau misalnya nanti 1800-nya ternyata direspon sebagai area support yang kuat, nah ini tinggal teman-teman lihat. Kalau closingnya dia positif, ya potensi untuk naiknya masih relatif besar. Tapi ya dilihat dengan partisipasi retailnya masih luar biasa, ya potensi untuk koreksinya sebenarnya probabilitasnya jauh lebih besar gitu ya teman-teman ya. Nah paling enak gimana beli di CDA ya, mungkin belinya di 1700 bagus ya, atau mau nunggu ke 1600 juga ini enak banget buat beli gitu ya. Nah kalau dari puncaknya kita lihat koreksinya sebenarnya udah 20-an% gitu ya. Jadi paling enggak ya kalau ngomongin area penting sih sebenarnya ke 1740 ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman pernah ngeliat nih, area ini ya adalah area-area yang sebelum dia ya pernah jadi support lah ya, pernah jadi support, pernah jadi resisten juga. Jadi penting nih untuk uji si harga 1740-nya. Padahal di sini pernah ya. Jadi ini adalah salah satu support yang penting lah. Jadi kalau kesentuh terus mantul lagi ya kan ini enak. Tapi ya kita akan update lah. Kita coba lihat dulu kalau misalnya emang ternyata candle-nya agak panjang ke bawah dan candle penurunan, nah ini harus hati-hati, ada potensi untuk lanjutan koreksi gitu ya. Tapi still wait and see lah untuk CDA. Gitu ya teman-teman ya. 1885 ya gimana kalau misalnya teman-teman ngelihat dari ya fundamental sebenarnya CDA sih bagus gitu ya. Ya emang karena belum waktunya aja dimainkan kan, lagi fokus di MSCI gitu. Jadi ya kalau misalnya 1800 ya tergantung gitu teman-teman. Teman-teman proyeksinya bagaimana gitu kan, dalam artian ya kalau misalnya emang nggak suka nyangkut ya, ketika kalau Mas Emon ya contohnya, misalnya Mas Emon ya, Mas Emon ngelihat harga udah waduh ini 4% nih loss nih, tak close dulu. Kalau misalnya dikasih di atau kurangnya posisinya setengah atau 3/4, baru kalau misalnya dikasih di 1740 ya kenapa nggak entry di harga yang lebih murah. Apalagi di sini jelas banget ketahuan bahwa sudah sulit ya untuk CDA bertahan di 1800-an gitu kurang lebih ya. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk bahasan si CDA. Jadi kalau misalnya teman-teman punyanya di harga bawah silakan di hold keras. Kalau seandainya dibawa ke 1600-an atau 1700-an bisa ya sebenarnya teman-teman untuk kembali mencicil ya gitu. Tapi ya mencicil juga bukan berarti semua ya, bukan berarti all in, tapi teman-teman sudah tahu ya alokasi berapa banyak yang dipakai untuk CDA dan berapa kali kira-kira saya akan entry gitu ya, dibagi juga alokasi dananya. Jadi seandainya teman-teman kembali yang namanya averaging down, teman-teman udah nggak pusing. Kenapa? Karena sudah termasuk dalam trading plan teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk pembahasan si saham PP Universe gitu ya. Jadi dari koin sampai CDA.
Thank you.